literasi digital. Nah, ketika teman-teman berselancar di dunia maya, kita harus paham aturannya. Karena ada yang namanya jejak digital. Dan jejak digital yang tertinggal harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan literasi digital dan juga seperti apa penerapan butir-butir Pancasila pun juga Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital? Bagaimana caranya agar kita juga bisa menjadi netizen yang keren serta berwawasan luas dengan tetap beretika? Nah, teman-teman semuanya, agar kita bisa mengerti lebih dalam, yuk mari kita simak obrolan seru dengan para narasumber pada siang hari ini. Sebelum kita memasuki ke acara inti kita, mohon izin saya akan membacakan beberapa tata tertib agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dan juga baik hingga nanti selesai. Yang pertama, di sini pastikan mikrofon teman-teman semuanya dalam keadaan mute atau mati ya. Saat memang saya sedang memberikan informasi ataupun nanti saat narasumber sedang memaparkan materinya. Agar tidak mengganggu peserta lain pun juga kita bisa menerima informasi dengan baik. Kemudian yang kedua, di sini mendengarkan dengan penuh rasa hormat saat pemutaran lagu Indonesia Raya. Ketiga, peserta juga dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dan nantinya akan kita bahas saat sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Yang keempat, di sini teman-teman juga wajib nih mengikuti rangkaian kelas sampai selesai. Yang kelima, di sini teman-teman diwajibkan untuk mengisi link absensi pun juga mengisi proses untuk mendapatkan sertifikat melalui link yang nantinya juga akan kami share melalui kolom chat. Yang terakhir, di sini teman-teman juga boleh banget disarankan untuk menyalakan kameranya selama kelas berlangsung terlebih saat sesi dokumentasi ya. Jadi jika teman-teman memang bisa on cam, sambil on cam juga boleh banget agar kelas kita juga lebih interaktif lagi nih ya. Jadi bukan hanya di sini ada Pak Derajat, Pak Fajar, ataupun di sini siapa Bu Yuliana gitu, ataupun para narasumber kita Pak Teguh, Pak Aidil yang on cam saja, tapi teman-teman peserta lain juga boleh banget untuk on cam ya, agar kita tadi ya kelas kita lebih interaktif lagi nih. Jadi biar tahu wajah-wajah ganteng ataupun yang cantik ya dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang memang siap dan juga semangat untuk mengikuti seluruh rangkaian kelas kita sampai selesai. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah tata tertib selama kelas kita berlangsung. Caranya kita semuanya dapat memenuhi tata tertib tersebut agar acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga baik hingga nanti selesai. Dan jangan lupa tentunya teman-teman semuanya, pastikan teman-teman semuanya sudah terdaftar di kelas hari ini. Untuk yang memang belum terdaftar, silahkan dicek kolom chatnya. Tadi juga saya sudah membagikan nih link pendaftaran ataupun link registrasi. Jadi silakan teman-teman untuk bisa diisi terlebih dahulu jika memang belum melakukan pendaftaran pada kegiatan hari ini ya teman-teman semuanya. Jadi silakan sambil dicek kolom chatnya, itu saya sudah membagikan linknya. Jadi silakan langsung bisa diisi dan juga melakukan registrasi. Nah, baik teman-teman, selanjutnya mari kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu mendengarkan dengan penuh rasa hormat pemutaran lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Pada hari ini yang juga sudah hadir dan juga sudah siap pastinya untuk bisa sharing bersama teman-teman semuanya terkait tema kita hari ini. Izinkan saya untuk join screen bersama ketiga narasumber kita. Oke, di sini sudah bergabung bersama saya ketiga narasumber kita. Izinkan yang pertama di sini dari narasumber digital culture ataupun budaya digital yang nantinya juga akan disampaikan oleh Bapak Teguh Herlambang yang dimana beliau merupakan Kepala UPPM Fakultas Ekonomi Bisnis dan juga Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Halo, selamat siang Pak Teguh. Siang, Mbak Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Teguh. Apa kabar Pak Teguh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Mungkin boleh disapa terlebih dahulu nih mahasiswa-mahasiswanya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, eh, Bapak narasumber, Bapak Aidil dan Bapak Muhammad Mustafil dan Bapak Ibu pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama, Bapak Direktur, Bapak Derajat Uci Cahyono, Ibu Direktur, Bu Umdatus,
Bapak Dekan FEBTD dan Bapak Wakil Dekan FEBTD, serta Bapak Ibu dosen yang mengikuti acara ini, serta adik-adik mahasiswa yang antusias sekali yang bisa memperdalam ilmu terkait literasi digital kali ini. Insya Allah dari kita sharing-sharing ini insya Allah akan menambah ilmu yang bermanfaat untuk siang hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, baik Pak Ya. Teguh. Kemudian di sini ada narasumber kita yang kedua yang akan memaparkan dari sisi digital ethics ataupun etika digital yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mustafid. Di mana beliau saat ini menjadi Dewan Etik dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Halo, selamat siang Pak Mustafid. Halo, selamat siang Kak Alia. Apa kabar Pak Mustafid? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Halo Pak Teguh, salam kenal. Ya, Pak Dekan, Kak Aidil, ya kita ketemu kembali dalam diskusi soal hak kan, ya soal hak yang bagaimana menangkalnya secara etis. Kita nanti akan bicara soal bagaimana matinya kepakaran. Ilmu pengetahuan itu juga berkontribusi terhadap hak kan. Jadi saya kira hak itu bukan hanya di level dalam tanda petik masyarakat umum soal postingan yang tidak jelas, tapi juga merambah juga dalam konteks ilmu pengetahuan. Oke, baik. Nantinya juga pastinya akan dibahas ya Pak ya dari sisi etikanya seperti apa. Terima kasih banyak Pak Mustafid. Kemudian di sini ada narasumber kita yang ketiga yang akan membahas dari pilar digital safety ataupun keamanan digital yang akan disampaikan oleh Bapak Aidil Wicaksono yang dimana beliau merupakan Managing Director Kaizen Group. Halo, selamat siang Pak Aidil. Selamat siang Kak Rizkika. Apa kabar Pak Aidil? Alhamdulillah kabarnya baik. Semoga teman-teman juga baik dan sehat semua. Alhamdulillah. Nah, di sini teman-teman itu tadi adalah ketiga narasumber kita yang akan membahas terkait literasi digital dan juga tema hari ini Pak Teguh, Pak Mustafid dan juga Aidil menarik sekali nih bagaimana sih teman-teman juga bisa menangkal hoax dari sisi budaya digital. Kalau berbicara sebenarnya terkait perkembangan di era digital itu juga sangat memberikan pengaruh yang cukup besar. Yang pastinya karena segala sesuatu saat ini bisa menjadi lebih praktis. Pun kita juga menyadari aktivitas kita dalam sehari-hari hingga mendapatkan informasi ataupun menyebarkan informasi itu juga sudah dipermudah dengan hadirnya teknologi digital. Nah, saya juga sempat membaca nih bahwa adanya riset juga ataupun survei yang sudah dilakukan oleh tim literasi digital khususnya dari Kementerian Komunikasi. Ayamnya dari baru kemarin sama netakin mana ya? Oke, mohon maaf. Dan juga izinkan saya melanjutkan. Tadi saya juga sempat membaca bahwa ada survei nih dari Kementerian Komunikasi dan juga Informatika sendiri bahwa menguak informasi bahwa 82,8% alasan masyarakat Indonesia menggunakan media sosial adalah untuk membantu dalam komunikasi pun juga dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ya sudah cukup terbiasa bagaimana sih terbiasa dalam berinteraksi di ranah maya bahkan melalui bantuan platform media sosial ini. Nah, meskipun begitu bahwa era digital juga menghadirkan nih problematika tersendiri. Problematika seperti apa? Bahwa terkait banjirnya arus informasi yang memang dengan permudah sekali kita bisa dapatkan dari mana saja dan juga kapan saja. Dari ratusan hingga ribuan informasi yang mungkin diterima setiap harinya, itu juga mungkin memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya kita bisa tahu gitu ya, atau informasi tersebut sering disebut sebagai informasi hoax yang mungkin di kehidupan sehari-hari dari WhatsApp grup keluarga, WhatsApp alumni gitu ya, ataupun dari mana saja di media sosial itu sendiri. Nah, mungkin saya mau meminta pendapat sedikit nih dari sisi budaya digitalnya seperti apa, etika digitalnya seperti apa, pun juga dari sisi keamanan digitalnya seperti apa sih dalam menghadapi hoax ini ataupun informasi bohong ini. Mungkin boleh yang pertama diawali oleh Pak Teguh sendiri, seperti apa tanggapannya Pak? Baik, kalau dari saya pribadi adalah bagaimana kita ini adalah bangsa timur ya, dengan kearifan lokal yang membudaya, bagaimana kita bisa mendiskusikan terlebih dahulu. Jadi kalaupun ada informasi yang emang masih belum kita
ketahui kebenarannya, kita juga jangan terlalu mengeser. Kemudian kita juga kalaupun kita tahu, kita juga bisa membriefing atau menginfokan ke teman-teman kita atau ke mungkin bisa jadi orang tua kita yang generasinya berbeda, sehingga dari situ nanti akan kita bisa membudaya terkait kita diskusi saling menghargai antar sesama dan lain sebagainya. Di situ nanti akan bisa menangkal hoax itu sendiri, karena Indonesia juga Bhinneka Tunggal Ika, agama juga beragam. Bagaimana kita bisa saling menghargai, disitulah nanti letaknya akan bisa menangkal hoax itu sendiri, Mbak Anoka Ariska. Oke, baik. Betul sekali. Saya juga setuju bagaimana kita dalam kehidupan kita di dunia digital itu juga masih membutuhkan yang namanya pedoman. Pedomannya salah satunya itu adalah dari sisi budaya digital ini. Nah, budaya digital ini juga berpengaruh nih bagaimana tadi dari sisi saat memang kita menerima informasi ataupun dari membagikan informasi itu sendiri ya Pak Teguh ya. Oke, baik. Kemudian mungkin tanggapannya seperti apa nih Pak Mustafid? Ya, betul. Oke, tapi sebelumnya saya harus sapa dulu ini teman saya nih, Pak Derajat ini, PIC dari UNUSA ini. Halo Pak Derajat, apa kabar? Alhamdulillah. Halo Ya, Pak. luar Siang. biasa. Semoga nambah nanti sesinya. Iya Pak. Jadi ini ada banyak tantangan yang muncul ya seiring dengan lahirnya dunia digital ini. Dan sekarang itu tantangannya bukan hanya dari masyarakat umum yang tanda petik literasinya secara umum masih belum begitu bagus. Ini berdasarkan dengan survei yang ada ya, tapi juga hoax itu juga muncul dari kalangan akademisi, kalangan ilmuwan. Nah, tapi kadang-kadang tidak disadari. Jadi men-share sesuatu karena otoritas tertentu, kemudian ternyata yang di-share itu hoax kan. Nah, baru kemudian direvisi setelah ada respon sana sini gitu. Nah, ini kayaknya karakter dunia digital di mana ketiadaan jeda reflektif itu bukan hanya dihinggapi oleh masyarakat umum, tapi juga menghinggapi masyarakat yang relatif terdidik atau kalangan akademisi. Nah, ini tentu saja memprihatinkan karena kalau ini dibiarkan itu bisa berbahaya. Dan kalau umum misalnya itu kan mungkin ada informasi tertentu yang mungkin kalau misalnya tidak valid dampaknya nggak terlalu. Tapi kalau misalnya itu lahir dari kalangan terdidik, bisa jadi impact-nya itu bisa berbahaya, bisa berantai gitu. Ya, betul sekali bahwa kita mendapatkan informasi juga tidak terbatas ya Pak ya. Dari semua kalangan pun juga bisa mendapatkan informasi ataupun membagikan informasi tersebut. Nah, harapannya dirasanya juga membutuhkan mungkin pola pikir kritisnya ya Pak ya dalam menerima informasi apapun yang memang bisa kita dapatkan dari manapun sumbernya itu ya Pak Tafid ya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau dari sisi keamanan digitalnya nih Pak Aidil, seperti apa sih tanggapannya dari menangkal si hoax ini sendiri? Berbicara budaya yang memang ternyata dinamis ya. Memang kita tidak bisa tampik bahwa percepatan teknologi membawa arah yang berbeda juga. Namun perlu juga kita sadari bahwa landasan budaya berbangsa Indonesia itu sendiri, kita juga punya nilai-nilai yang memang perlu dijaga. Betul kalanya bahwa internet atau bahkan ruang digital ini menjadi pisau bermata dua. Namun yang memang harus kita waspadai, terutama dalam konteks keamanan digital dan juga kenyamanan digital, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi rekan-rekan, bagi sesama lingkungan, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dari keamanan digital ini yang mungkin nanti akan juga cukup detail untuk kita diskusikan sama-sama adalah bagaimana ya sebenarnya kita membudayakan untuk bisa, tadi Kak Rizkika juga menyampaikan berpikir kritis, dan ini akhirnya bisa menular sampai kenyamanan dan juga keamanan tidak dirasakan oleh diri sendiri, tapi juga dirasakan oleh seluruhnya yang ada di ruang digital. Bagaimana kita menularkan hal itu untuk bisa tetap aman dan juga nyaman. Itu mungkin Kak Rizkika. Oke, menarik sekali nih pastinya juga teman-teman di sini juga pasti semakin tidak sabar ya karena diskusi singkat kita juga akan membahas dari masing-masing pilar, yaitu dari sisi digital culture, digital ethics pun juga dari sisi digital safety-nya ataupun keamanan digitalnya. Nah, sebelum melanjutkan ke sesi inti kita, izinkan saya untuk reminder sekali lagi nih karena sampai saat ini masih banyak sekali teman-teman yang ingin bergabung ya.
Luar biasa sekali nih antusiasmenya nih dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya pada siang hari ini. Harapannya juga nanti sampai akhir masih terus bertambah ya pesertanya ataupun partisipannya. Tapi juga saya mau reminder untuk teman-teman yang memang baru bergabung, silakan dipastikan ataupun mau dipastikan kembali bahwa semuanya sudah melakukan registrasi ataupun pendaftaran. Silakan dicek kolom chatnya, itu saya juga sudah membagikan link registrasi ataupun link pendaftaran, jadi silakan bisa langsung diisi dan juga bisa melakukan registrasi terlebih dahulu jika memang belum melakukan registrasi. Oke teman-teman semuanya, saya akan bergeser ke sisi kita yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi paparan dari narasumber. Kita akan beranjak ke narasumber kita yang pertama, yaitu yang akan membahas dari sisi digital culture ataupun budaya digital, yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Herlambang, yang dimana beliau merupakan Kepala UPPM Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan juga Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kita jelaskan lebih dahulu dengan Pak Teguh. Halo Pak Teguh, kita bertemu kembali di sesi paparan yang pertama ini. Baik. Ya. Apakah sudah siap Bapak untuk paparannya? Saya coba share screen ya, Kak. Oke, baik. Untuk waktu dan layar, saya persilakan kepada Pak Teguh. Oke. Baik, apakah sudah terlihat? Masih loading, Pak? Oke, sudah Bapak bisa di full screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Kominfo dan pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Bapak Ibu Direktur, Bapak Dekan dan Wakil Dekan, dan Bapak Ibu dosen lainnya, serta adik-adik mahasiswa yang turut hadir dalam kesempatan kali ini. Oke. Dalam kaitannya terkait digital culture adalah bagaimana menangkal hoax dari sisi budaya. Mungkin kita perlu ketahui bahwasanya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini naiknya kelihatan. Jadi pertumbuhan penduduk juga naik, kemudian pertumbuhan internet juga naik. Di mana sekarang ini adalah pertumbuhan internet itu kita mau tidak mau, suka tidak suka, itu semuanya serba digital. Kita bahkan mungkin Bapak Ibu semua jarang sekali menggunakan uang cash dan lain sebagainya. Ya. Kita semuanya pakai QRIS dan lain sebagainya untuk di dalam contohnya dalam perekonomian sehari-hari seperti itu. Sehingga internet itu sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Menurut data statistik ini bahwasanya media sosial WhatsApp itu adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Media platform yang banyak digunakan Instagram dan Facebook, di mana mungkin beberapa waktu yang lalu kita mengingat sekali bahwasanya WhatsApp ada down berapa menit atau berapa jam mungkin ya, itu bagaimana semua masyarakat itu bingung semua. WhatsApp down 15 menit atau setengah jam itu semuanya bingung, sehingga bagaimana ketergantungan kita terhadap media sosial. Nah ini yang perlu kita waspadai bahwasanya kita di dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa jadi lebih dari 8 jam mungkin ya kita selalu memegang gadget kita, smartphone kita untuk bermedia sosial, untuk saling berinteraksi dengan teman, dengan dosen, dan keluarga, dan lain sebagainya. Di sinilah akan muncul beberapa kemungkinan hoax akan muncul di tengah-tengah kita. Ketika kita berbicara hoax, ya, kita melihat ada beberapa sumber. Mungkin kalau kita melihat dari media online, media sosial, tadi yang kayak YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, dengan berkembangnya AI, ya, berkembangnya teknologi yang sekarang ini sudah sangat cepat sekali ya kalau saya bilang, bagaimana hoax itu bisa tidak hanya wajah, tidak hanya berita yang bisa disamarkan, tapi suara juga bisa disamarkan. Sehingga kita juga perlu hati-hati bahwasanya bisa jadi wajah itu emang wajah si A, tetapi suaranya bukan suara si A. Seperti itu. Bisa jadi sekarang sama, wajah si A dan suara si A itu sama. Nah itu
perlu kita waspadai karena kadang mohon maaf antara ini mulut yang dikatakan dengan apa yang dikatakan itu ada yang berbeda seperti itu. Sehingga dengan semakin cepatnya akselerasi teknologi digital ini, kita benar-benar harus bisa menangkal hoax itu sendiri dari diri kita sendiri. Bagaimana mungkin hadirin semua yang datang ke sini, yang ikut literasi digital ini mungkin kalau dibandingkan melihat televisi dengan melihat media sosial setiap harinya, mungkin televisi mungkin sudah jarang sekali Anda lihat ya. Mungkin Anda kalaupun melihat itu hanya di waktu-waktu luang saja, atau mungkin ada event-event kayak kemarin SEA Games dan lain sebagainya, itu mungkin baru Anda lihat. Tetapi sekarang ini yang benar-benar yang Anda lihat itu adalah media sosial, media online, dan beberapa sumber dari internet yang harus kita waspadai kebenarannya. Seperti itu. Oke, kemudian latar belakang dari digital culture, yaitu yang pertama adalah mengeburkan wawasan kebangsaan. Nah, ini perlu kita waspadai bersama bahwasanya kita ini adalah generasi penerus ya. Bagaimana kita nanti bangsa Indonesia di adik-adik mahasiswa ini juga nanti akan pucuk pimpinan akan Anda pegang, dan Anda juga harus sering belajar, sering mendapatkan informasi-informasi terupdate, terkini, dan lain sebagainya. Bahwasanya tantangan dari budaya digital ini itu yang pertama mengaburkan wawasan kebangsaan. Bagaimana kita jarang sekali melihat anak muda yang mungkin hafal Pancasila ataupun jadi beberapa yang tidak hafal dan sebagainya. Kemudian menipisnya kesopanan dan kesantunan. Bagaimana kita melalui lewat di depan orang tua, orang yang lebih tua kita tidak permisi dan lain sebagainya, itu sekarang sudah mulai berangsur-angsur menipis seperti itu. Kemudian menghilangnya budaya Indonesia, semuanya menjadi media digital, ya, di mana media digital ini menjadi panggung. Mohon maaf Pak Teguh. Ya. Pak Teguh. Ya. Iya, untuk audionya Baik. tadi kurang jelas Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian minimnya pemahaman akan hak digital. Dengan adanya literasi digital ini yang diadakan oleh Kominfo, kita juga berterima kasih pada Kominfo yang telah dengan penuh setiap hari dan setiap minggu selalu memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, kepada semua kalangan, bahwasanya pentingnya literasi digital saat ini. Seperti itu. Kemudian kebebasan berekspresi yang kebablasan. Nah, ini menjadi suatu yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya kita ketika meluapkan sesuatu, kalaupun kita tidak suka dengan sesuatu, kita jangan terlalu kebablasan ya, dalam artian jangan terlalu dibesar-besarkan seperti itu. Kemudian berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan. Nah, ini semoga dengan adanya literasi digital ini kita saling menghargai, kita merekatkan kembali Bhinneka Tunggal Ika kita, gimana kita dengan budaya, dengan perbedaan budaya kita tetap akan bersatu dengan adanya literasi digital ini. Kemudian menghilangnya batas-batas privasi. Lah, ini mungkin sudah Anda perhatikan dan mungkin sudah Anda cermati bahwasanya sekarang batasan privasi itu sudah banyak yang dilanggar, sehingga kita perlu memberikan batasan-batasan itu sehingga kita tidak bisa melanggar privasi orang lain. Kemudian adanya pelanggaran hak cipta dan karya intelektual, di mana banyak sekali karya-karya yang bisa disadur, bisa diduplikasi ya, sehingga banyaknya namanya plagiarisme dan lain sebagainya. Kompetensi budaya bermedia digital, ya, bagaimana kita sebagai masyarakat yang digitalisasi ini, kita harus paham betul bagaimana kita memberikan edukasi pada diri kita sendiri, bahwasanya boleh kita bermedia digital, boleh kita bermedia sosial, tetapi kita tidak boleh meninggalkan budaya kita sebagai bangsa Indonesia.
bagaimana kita bisa menghargai satu sama lain, bagaimana kita bisa menghormati antara agama lain dan suku bangsa yang lainnya, seperti itu. Sehingga di sini kita perlu belajar namanya digital culture, ya. Bagaimana ruang lingkup bermedia digital, yaitu yang pertama adalah budaya digital, budaya Pancasila, yang kedua adalah digitalisasi budaya, mana kita mungkin kalau kita melihat tarian yang kita bisa dulu, kita lihat wayang orang dan lain sebagainya, itu kita bisa lihat dari kampung sini, kampung sebelah dan lain sebagainya, itu banyak sekali panggung-panggung yang menampilkan budaya-budaya khas dari katakanlah dari Jawa Timur, wayang kulit dan lain sebagainya, kita bisa melean dan lain sebagainya. Tetapi saat ini kita semuanya bisa melihat dari YouTube, bisa melihat dari Reels dan lain sebagainya, sehingga itulah yang bisa kita namakan digitalisasi budaya. Tetapi kita juga tidak bisa meninggalkan budaya-budaya yang harus kita pupuk dari awal sendiri. Kita tidak bisa meninggalkan itu, sehingga tetap kita di masyarakat tetap harus ada yang namanya pagelaran seni budaya dan lain sebagainya, itu tetap harus tetap diselenggarakan, sehingga tidak akan hilang culture dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian hak-hak digital, bagaimana kita bisa menghargai hak digital orang lain, bagaimana kita tidak memberikan mencemarkan nama baik orang lain dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat budaya digital adalah budaya Pancasila, di mana menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Kebinekaan Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Bagaimana kita dengan menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ini kita bermedia digital, kita bisa mempersatukan antara satu dengan yang lainnya, kita tidak mencampuri privasi orang lain, kita juga tidak terlalu share sana sini dan lain sebagainya, di mana sekarang ini ada peribahasa kalau misalkan mulutmu harimaumu, ya itu sekarang mungkin sudah berbeda. Sekarang adalah jarimu adalah harimaumu, di mana kita harus bisa menjaga jari-jari kita. Bagaimana kita bisa menjaga jari kita agar tidak share sana sini, agar kita tidak terlalu banyak mengetik, menumpahkan isi hati, menumpahkan kegundah gelisahan kita di dalam media sosial. Bagaimana media sosial ini Anda jadikan sebagai ajang edukasi, ajang upgrade diri, ajang untuk mendapatkan suatu ilmu yang bisa Anda pakai untuk kemudian hari, seperti ini. Di mana nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dalam ruang digital, ya ada sila pertama, yaitu nilai utamanya adalah cinta kasih, saling menghormati perbedaan agama. Jadi bagaimana kita setiap mungkin di dalam hari raya agama lain kita bisa saling bertoleransi dan lain sebagainya. Kemudian sila kedua, bagaimana kita memperlakukan orang lain itu adil dan manusiawi di ruang digital, bagaimana kita bisa menjaga komentar kita terhadap mungkin komentar dari status teman-teman kita. Misalkan Anda punya teman di Facebook, teman tersebut dia lagi curhat di Facebook. Kita bagaimana kita bisa menghargai, kita bisa menghormati privasi orang lain dengan tidak kemudian mengolok-olokkan, mengejek, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga barangkali melihat adanya pertandingan sepak bola, katakanlah antara Persebaya dengan Arema, seperti itu. Lah kita bagaimana antara daerah satu dengan daerah lain itu saling menghargai, saling menghormati, sehingga kita tidak bisa kemudian antara daerah satu dengan daerah lain menyerang secara melalui digital. Nah itu saya berharap sekali kita bisa berlaku adil dan berlaku menghormati untuk status-status orang lain, seperti itu. Ya. Kemudian sila ketiga adalah
nilai utamanya adalah keharmonisan, harmoni mengutamakan kepentingan Indonesia, persatuan Indonesia yang tetap kita junjung tinggi, NKRI harga mati. Kemudian sila keempat adalah nilai utamanya adalah demokratis, memberikan kesempatan setiap orang untuk bebas berekspresi dengan berpendapat di ruang digital. Bagaimana antara perbedaan pendapat janganlah kita sanggah, jangan kita mencari kebenaran diri sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan suatu ruang lingkup kebebasan berpendapat itu adalah hal yang biasa. Jadi tidak boleh kita memberikan pendapat kita harus benar daripada pendapat orang lain. Kemudian nilai yang kelima adalah gotong royong, adalah bagaimana membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Digitalisasi budaya ini tadi bahwasanya sekarang banyak sekali ya, mungkin kita barusan yang kemarin yang lagi viral ya, mungkin Putri Aryani bahwasanya dengan Got Talent di Amerika itu kita bisa memberikan ini loh anak bangsa Indonesia, di mana dengan berkompetisi di Got Talent Amerika memberikan suatu dampak bahwasanya orang Indonesia juga tidak kalah dengan orang yang ada di luar negeri seperti itu. Sehingga dengan adanya seperti itu, digitalisasi budaya, culture bangsa Indonesia itu akan bisa dinikmati oleh masyarakat luar negeri seperti itu. Menjadi suatu bentuk kreativitas masyarakat dalam negeri yang bisa dinikmati oleh luar negeri seperti itu. Kemudian cinta produk dalam negeri, bahwasanya mendukung produk dalam negeri, yaitu caranya dalam mengutamakan dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Bagaimana kita bisa mengutamakan, kita bisa membeli produk-produk dalam negeri supaya memberikan suatu perputaran roda ekonomi kita dari bawah bisa berputar kembali, sehingga kita bisa saling membantu antara UMKM satu dengan UMKM lainnya, seperti itu contohnya. Kemudian memberikan feedback positif, yaitu kita selalu memberikan pendapat positif, kita tidak mengolokkan, tidak mengejek, dan lain sebagainya. Kemudian turut mempromosikan bagaimana kita ini banyak sekali ya, ketika orang-orang yang mengendorse dan lain sebagainya, cinta produk dalam negeri dibantu oleh influencer 1, influencer 2, dan seterusnya untuk bisa mengupgrade produk-produk yang akan dipromosikan sehingga bisa laku di dalam negeri. Kemudian menjadi pelaku usaha, bagaimana kita menjadi pelaku usaha, tidak hanya menjadi konsumtif, tapi juga kita juga membuat usaha sendiri, berwirausaha sendiri. Kemudian tidak mengkonsumsi berlebihan, kita cukup untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, sehingga yang lainnya tetap kebahagiaan. Hak digital, di mana kita menjaga hak atau reputasi orang lain, itu adalah kita dengan menghormati, dengan tidak mengejek, tidak melontarkan kata-kata yang mungkin tidak enak didengar. Kita harus benar-benar memberikan suatu kesan bahwasanya kita itu adalah yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian menjaga keamanan nasional, ketertiban masyarakat atau kesehatan dan moral publik. Nah, di sini kita kalau ada share dari WA, Facebook ataupun apa yang mungkin tidak senonoh atau mungkin kita bisa menjadikan suatu itu adalah suatu virus atau suatu kayak semacam APK, suatu virus, dan itu bisa menyedot data pribadi Anda atau data pribadi teman Anda harus benar-benar bisa paham apa yang harus Anda lakukan sehingga dampaknya tidak meluas seperti itu. Jadi Anda bisa katakanlah bahwa ada nomor yang tidak ada dalam kontak Anda, kemudian menge-share hal-hal yang aneh, ya Anda langsung bisa blokir atau Anda hapus, kemudian dan itu nanti tidak akan tidak akan meluas ke teman-teman kontak Anda dan lain sebagainya. Sehingga maka dari itu kita harus benar-benar berhati-hati
di dalam bermedia sosial harus berhati-hati. Jangan karena keingintahuan kita itu akan menjadikan bumerang bagi kita. Kadang-kadang kita keingintahuannya kita terlalu besar sehingga apa sih ini kita klik dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan suatu bumerang bagi kita, bahwasanya janganlah kita di dalam bermedia sosial, di WhatsApp dan lain sebagainya, kita memberikan suatu kesan bahwasanya kita kepo, ya. Karena ya perlu kita sadari bahwasanya banyak sekali, ya nggak banyak sekali, ya mayoritas ya masyarakat kita itu kepo, ya. Dari situlah menjadi lemah untuk menangkal hoax itu sendiri. Hoax itu kadang menyebarnya itu kadang di antara yang tadi saya sebutkan bahwasanya yang A, wajah si A dengan suara A ini beda. Jadi karena ada program sekarang itu program namanya AI dan lain sebagainya, ya, cyber security itu sudah orang-orang yang memberikan hack kemarin itu sudah mungkin sudah bisa menguasai, ya, namanya kayak semacam data science, data engineering dan lain sebagainya, itu mungkin sudah makanan dari orang-orang yang penyebar hoax dan lain sebagainya. Bahkan pernah saya membaca suatu artikel itu, pernah membaca suatu wawancara seperti itu, bahwasanya emang ada sekelompok orang yang digunakan untuk menyebarkan hoax seperti itu. Sehingga kita harus benar-benar hati-hati, ya. Bagaimana kita bisa menangkal hoax itu dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, dan teman-teman lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Dengan kita bisa menangkal hoax, saya yakin kita bisa memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat dan sekeliling kita. Oke. Berikutnya adalah ragam hak digital. Ini adalah hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Nah ini semoga ketiga-tiganya ini bisa dapat, tetapi hak untuk mengakses ini yang mungkin menurut saya perlu hati-hati, karena terkadang kita terlalu kepo, terlalu ingin tahuannya terlalu besar, ya. Kita mengklik sesuatu yang tidak seharusnya kita klik, ya. Kemudian hak untuk berekspresi, bagaimana boleh kita berekspresi, boleh kita membuat status apapun itu, tetapi janganlah menyinggung orang lain. Janganlah memberikan suatu nada, suatu kesan bahwasanya kita tidak suka pada si A, si B, dan lain sebagainya. Adapun kalau emang itu kita membuat status kemudian ada orang yang tidak suka, ya kita cek dulu apakah status kita emang benar-benar berniat untuk menyerang apa tidak, seperti itu. Karena kadang kita juga perlu muas diri bahwasanya para netizen itu juga harus benar-benar juga tidak hanya bisa menjudge seseorang, tetapi kita juga bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Ya. Kemudian hak untuk merasa aman, ya, bagaimana kita harus benar-benar safety, ya. Kalau mungkin ini lebih ke arah digital safety, bagaimana kita bisa menjaga data pribadi kita, bagaimana kita bisa menjaga jejak digital kita, jejak digital yang positif, karena jejak digital itu akan terrekod selamanya. Dan itu tadi sudah disampaikan oleh Kak Alia bahwasanya jejak digital itu kita harus meninggalkan yang positif, yang baik-baik, yang kita jangan sekali-sekali meninggal jejak digital yang negatif. Ya. Kemudian melihat ini bahwasanya ada penipuan digital, ya, dari sisi budaya kita, budaya bangsa kita yang mungkin gotong royong dan lain sebagainya, ya. Mungkin dengan adanya penipuan digital ini banyak ragamnya, ya. Anda mungkin kalau dulu, zaman dulu mungkin masih belum terlalu digitalisasi semua, ya. Kita mungkin pernah mendapatkan SMS, minta pulsa, ya.
minta pulsa itu adalah suatu penipuan digital yang mungkin sudah beberapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun yang lalu lah ya. Kemudian ngehack Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini WhatsApp yang bisa dihack, kemudian sekarang lagi bisa ngehack kartu kredit dan lain sebagainya, nomor rekening dan lain sebagainya. Itu perlu Anda waspadai dan perlu Anda menjadikan suatu kehati-hatian di dalam bermedia sosial itu sangat penting. Ya, karena di sini penipuan digital itu kebanyakan dari media sosial, dari email ataupun telepon yang mesti mengatasnamakan keluarga yang mungkin kita diminta untuk menyebutkan nama kita, sehingga penipu itu akan menjadi SKSD, sok kenal sok dekat. Bagaimana kita, kalaupun kita ada di situasi seperti itu, kita harus mencari benar-benar kebenaran dari yang telepon tersebut. Mohon maaf Pak Teguh, Ya. ini reminder untuk waktunya 3 menit lagi ya Bapak. Baik. Oke. Jadi hoax penipuan di media sosial ini banyak sekali ya. Perlu kita waspadai dan perlu kita cermati bahwasanya hoax ini yang penting adalah kita melihat situsnya. Situsnya ini ada benar-benar valid atau tidak. Nah, dapat berita hoax sendiri bisa menurunkan reputasi yang dirugikan dan kemudian memicu suatu pertengkaran, perpecahan dan pertikaian, kemudian menjadikan fakta tidak lagi yang bisa dipercaya. Yang pasti adalah menyita waktu, tenaga, dan kuota pulsa kita. Langkah sederhana dalam mengidentifikasi berita hoax adalah hati-hati dengan judul provokatif. Kita harus keberhatian kita saling sharing ke orang tua, diskusi dengan teman, dengan dosen, dan lain sebagainya. Kita mungkin kurangi dengan online kita matikan gadget kita, tetapi kita sering diskusi dengan antar sesama. Di situlah nanti akan kita bisa mendapatkan ilmu yang baru. Kemudian cermati alamat situsnya, periksa faktanya, cek keaslian fotonya. Ya, ini adalah suatu keharusan. Kemudian ini kalau pengguna internet, ini literasi digital, bahwasanya semuanya bisa dibolak-balikan tergantung sudut pandang yang memberikan berita, sehingga kita harus benar-benar berhati-hati. Dengan kearifan lokal, kita akan bisa menangkal hoax. Dengan semakin kita diskusi, semakin banyak kita sharing, itu kita akan bisa menangkal hoax. Kesimpulannya, dunia digital adalah dunia kita saat ini, di mana kita bertumbuh dan berkembang dengan dunia yang digital sekarang ini. Oke, mungkin yang perlu saya berikan statement bahwasanya kita perlu waspada dengan berita yang provokatif, jaga kerahasiaan data pribadi kita, be smart dalam berliterasi, dan budayakan mulailah matikan gadget. Kita mulai matikan gadget ini suatu keharusan seperti itu. Dengan mematikan gadget kita yakin akan menangkal hoax. Mungkin itu cukup dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga tetap sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan membahas terkait sisi budaya etika digital atau digital ethics yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mustafid, yang dimana beliau merupakan Dewan Etik Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Kita join terlebih dahulu dengan Pak Mustafid. Oke, halo Pak Mustafid, selamat siang. Selamat siang, Kak Alia. Apakah sudah siap Bapak untuk sesi paparannya? Sudah, insya Allah siap. Baik. Tanpa berlama-lama lagi Bapak, untuk waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Pak Teguh selaku narasumber dari kampus UNUSA. Salam kenal Pak Teguh. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu darat gitu, ngopi sambil ngobrol. Siap, Kemudian Pak. ada Pak Kak Edil, partner saya ini di literasi digital. Kemudian ada Kak Derajat selaku PIC dari UNUSA. Ini pesertanya luar biasa, lebih dari 300, dan seluruh segenap pimpinan serta dekanat dan juga sivitas akademik dari UNUSA yang kami hormati. Izinkan saya untuk share screen terkait dengan tema yang akan kita bahas, yaitu menangkal soal hoax secara etis. Tadi sudah disampaikan secara budaya oleh Pak Teguh Herlambang. Oke. Perkenalkan nama saya Muhammad Mustafid, saya Dewan Etik UNU Yogyakarta. Kemudian juga narasumber literasi digital nasional sejak 2021, juga sekretaris Nur Iman Foundation serta pengasuh satu pesantren mahasiswa namanya Aswaja Nusantara. Oke. Nah, oke. Kita sekarang berada di era yang disebut dengan era digital. Nah, era digital ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi kebudayaan merupakan satu lompatan besar bagi bangsa Indonesia, tapi lompatannya ini lompatan negatif. Karena dalam gerak kebudayaan itu ada peradaban atau kebudayaan lisan yang kemudian menuju ke peradaban tulis dan membaca, kemudian baru ke peradaban elektronik dan kemudian peradaban digital. Nah, ada satu fase kebudayaan yang kita tinggalkan atau tidak tuntas kita menapakinya, yaitu peradaban tulis dan membaca. Nah, ini bisa dilihat dari data produksi buku kita, kemudian rata-rata literasi kita atau rata-rata buku yang dibaca oleh masyarakat Indonesia dalam setahun misalnya itu sangat rendah sekali. Nah, ini mungkin menjadi basis kebudayaan yang bisa menjelaskan kenapa banyak hoax itu muncul di masyarakat, karena ada tradisi pengetahuan yang relatif kita tinggalkan dalam peradaban kita. Nah, tiba-tiba kita muncul dan sekarang hadir di era digital yang ditandai oleh transformasi digital yang itu juga terjadi di level global. Dan salah satu isi dari triple disruption di level global itu kan selain climate change, kemudian post pandemic era juga digital transformation. Nah, ini transformasi digital itu juga melanda kita sekarang karena orang berbondong-bondong melakukan peralihan dari aktivitas offline, dari aktivitas nyata ke aktivitas digital, sehingga muncul misalnya ekonomi digital, kemudian pendidikan digital atau juga pembelajaran yang berbasis pada online, yang menciptakan satu model bisnis, satu era bisnis, satu inovasi bisnis yang baru di kita. Nah, di dalam konteks masyarakat digital itu kita mengenal juga yang namanya era digital atau ruang digital. Nah, dalam ruang digital itu kemudian kita melihat era matinya kepakaran dan ada sekian problem yang menyertainya. Jadi sekarang itu muncul reaksi perlawanan atau antipati terhadap kalangan akademisi karena sebagian masyarakat menganggap mereka bekerja untuk otoritas kekuasaan. Nah, dengan boomingnya internet ini semua orang bisa memproduksi pengetahuannya sendiri. Siapapun kan selama bisa posting gitu bisa memproduksi pengetahuannya sendiri ya, yang didasarkan pada pengalamannya baik melalui blog misalnya atau melalui WhatsApp atau melalui Facebook kan, atau melalui sarana tulisan yang lainnya. Nah, kemudian dampak ikutannya adalah muncul kebingungan di masyarakat awam karena di satu sisi mereka harus mempercayai informasi dari temannya yang pandangan politiknya sehaluan, ataukah justru mempercayai seorang pakar yang mereka ragukan karena berbeda pandangan politiknya. Jadi ada aspek politik yang juga
ikut serta memproduksi hoax kan, atau memberikan basis material dari lahirnya hoax itu kan, dengan percaya tokoh populer yang berkomentar di luar profesinya atau keahliannya. Nah, ini bisa dilihat dan contohnya dulu ketika ada masa pandemi atau COVID itu, kita melihat ini contoh bagaimana hoax itu sebar kan, kemudian sebaran pesan di media sosial tersebut mencantumkan juga tokoh populer atau akademisi yang berisi pendapatnya tentang sesuatu. Nah, dalam hal ini pesan dapat berisi informasi yang bermanfaat atau malah dapat menyesatkan. Nah, oleh karena itu hoax itu biasanya juga mencantumkan tokoh atau populer atau tokoh akademisi kan, di mana banyak pengguna media karena ketokohan orang tersebut kemudian langsung percaya tanpa cek and recheck ke sumber aslinya dan kemudian forward begitu saja. Nah, ini dulu itu banyak sekali beredar. Nah, hal yang sama juga juga sekarang akan ada banyak beredar, apalagi misalnya menjelang Pilpres ini kan. Ini juga kita lihat misalnya, nah ada sebaran seperti ini misalnya bagi mereka yang sedang terjangkit COVID misalnya, kan ada air kelapa muda, kemudian air jeruk nipis kan. Nah, pada contoh ini kesehatan di samping ini kemudian pesan itu dibuat untuk meyakinkan dengan menggunakan klaim itu obat herbal atau tradisional medicine, kemudian ada juga konteks agamanya kan, kemudian ada eksperimen yang berhasil. Nah, maka pertanyaan yang kritis terhadap model seperti ini kan, apakah kombinasi bahan-bahan yang disampaikan memang dapat menghilangkan virus COVID atau tidak? Ini dulu menjadi satu pertanyaan yang besar sekali yang belum terjawab. Nah, atau misalnya bahkan yang lebih keren lagi itu juga muncul di kalangan penulis ilmiah populer atau di media yang tidak abal-abal kan, muncul misalnya infodemic. Sebenarnya aslinya itu dari infodemic, information dan pandemic. Nah, pandemi itu pan atau semuanya, kemudian demos itu masyarakat. Nah, padahal yang dimaksud itu informasi tentang pandemi. Nah, mestinya yang tepat itu info pandemi, bukan infodemik, karena kalau konteksnya infodemik maka akan tercerabut dari basis sosialnya atau basis materialnya. Bisa saja semua hal yang beredar luas itu disebut juga dengan dengan infodemik, ya, tidak terbatas pada persoalan kesehatan. Nah, ini adalah persoalan yang serius dalam dunia digital kita, yang sedikit banyak itu kemudian mempengaruhi kredibilitas dunia digital. Nah, apalagi misalnya kemudian kita dihadapkan oleh banyak hal, banyak problem etika dalam dunia digital, misalnya munculnya pembajakan, kemudian penyadapan, ada bullying atau perundungan di dunia digital, ada penipuan online, ada pencemaran nama baik, ada unggahan-unggahan foto yang tidak pantas, ada ujaran kebencian, ada berita bohong atau hoax misalnya, ada perjudian online, ada distorsi informasi atau malinformasi. Kalau distorsi informasi itu informasi yang memang dirancang yang benar menjadi salah misalnya. Kalau malinformasi itu informasinya benar tapi digunakan untuk kepentingan lain. Itu seperti kata Sayyidina Ali, idza uridal haq bil batil. Jadi barang hak tapi digunakan untuk kepentingan kebatilan. Ada stigmatisasi dulu dalam konteks politik, ada cebong dan kadrun misalnya, ada hegemoni dalam dunia digital, ada pembunuhan karakter dalam dunia digital. Nah, ini adalah problem-problem etik dalam dunia digital yang harus kita selesaikan. Sebab kalau tidak, kita hanya akan mengkonsumsi dalam tanda petik sampah dari peradaban, sampah dari teknologi, dan kurang menyerap aspek positif dari teknologi tersebut. Nah, agar kita mengkonsumsi yang positif dari teknologi, maka kita harus memahami apa yang disebut dengan literasi digital atau digital literasi yang punya 4 pilar. Yang pertama adalah soal kecakapan digital, kemudian etika digital yang akan kita diskusikan nanti, kemudian ada digital culture yang tadi sudah dibawakan oleh Pak Teguh, kemudian ada digital safety yang nanti akan dibawakan oleh Kak Aidil. Nah,
mengapa kita butuh landasan etis dalam dunia digital? Nah, karena dalam dunia digital itu kita akan ketemu dengan banyak orang, dengan bukan hanya ribuan tapi jutaan tadi. Data dari Pak Teguh tadi menunjukkan bahwa mereka yang terkoneksi dengan internet itu lebih dari 200 juta. Dan berarti kita memungkinkan untuk terkoneksi bukan hanya ribuan, ratusan ribu, jutaan atau bahkan puluhan juta terhadap atau ratusan juta terhadap masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia tentu punya perbedaan kultural, perbedaan geografis, perbedaan agama, perbedaan latar belakang pendidikan dan lain-lain. Nah, perbedaan itu kemudian secara perlahan menciptakan satu standar baru tentang etika yang disebut dengan etika digital. Nah, dalam dunia digital juga kita akan berhadapan, akan berinteraksi, akan beraktivitas, akan berkolaborasi dengan warganet yang lainnya. Nah, oleh karena itu segala aktivitas digital yaitu di ruang digital dan menggunakan media digital itu memerlukan yang namanya etika digital. Karena yang kita hadapi ketika terjun dalam dunia digital ini adalah karakter manusia yang sesungguhnya, bukan manusia yang berwujud jaringan atau misalnya bot atau misalnya robot misalnya, bukan, tapi sungguh-sungguh manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu etika yang kita pakai dalam dunia nyata juga harus ditransformasikan dalam dunia digital yang kemudian disebut dengan etika digital. Nah, ada 7 kompetensi literasi digital. Pertama adalah kemampuan kita untuk mengakses informasi sesuai dengan etika digital. Jadi yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan kita untuk memanfaatkan teknologi digital, misalnya di sana ada banyak informasi dan kemudian bisa mengunduhnya, tapi juga cara mengunduhnya, cara memperolehnya itu juga harus berbasis pada etika digital. Tidak ada plagiarisme misalnya di sana. Nah, kemudian yang kedua kompetensi untuk menyeleksi dan menganalisis informasi saat berkomunikasi dalam dunia digital. Nah, dalam dunia digital itu akan banyak informasi, kita dituntut untuk menyeleksi agar tersaring mana yang perlu di-share dan mana yang perlu yang tidak perlu. Kemudian juga dianalisis mana yang bermanfaat dan mana yang tidak, mana yang perlu di-share dan tidak. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk atau kompetensi untuk memahami netiquette ketika mendapatkan misalnya konten negatif sebagai upaya untuk membentengi diri dari tindakan digital. Yang keempat adalah kompetensi untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi di platform digital. Teman-teman bisa memilih hanya sekadar menjadi objek dari teknologi digital atau juga menjadi subjek dari teknologi digital. Kalau ingin menjadi disruptor, kalau ingin menjadi inovator misalnya, maka kita harus berdiri sebagai produsen, sebagai distributor informasi, bukan hanya mengkonsumsi, bukan hanya menerima informasi saja, tapi misalnya beberapa karya ilmiah yang ada di UNUSA misalnya atau hasil riset bersama, riset kolaboratif itu diproduksi, dinarasikan dalam bentuk narasi yang lebih populer, kemudian didistribusikan dalam informasi digital. Dengan begitu riset-riset apa yang ada di UNUSA misalnya atau pembelajaran atau pengabdian masyarakat yang ada di UNUSA itu bisa di-share dan bisa menjadi salah satu rujukan dalam dunia akademik. Yang kelima adalah kompetensi untuk memverifikasi pesan sesuai standar etika digital. Bagaimana kita memperlakukan email misalnya. Kalau saya dapat email dari Pak Derajat misalnya. Nah itu mestinya saya keep, tidak saya publish, tidak saya share kemana-mana, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Kemudian yang keenam adalah berpartisipasi dalam membangun relasi sosial. Kita bukan hanya say hello, bukan hanya kenal dengan Pak Teguh, bukan hanya kenal dengan Pak Derajat, tapi bagaimana kita berkolaborasi, berbagi informasi, berbagi data. Kan? Misalnya UNU Jogja dengan UNU Surabaya bisa melakukan kolaborasi tentang riset strategis seperti apa yang perlu dibangun, pengabdian masyarakat seperti apa yang bisa dikolaborasikan, atau publikasi seperti apa yang kemudian bisa ditulis bersama dan lain sebagainya. Nah, ada 4 ruang lingkup etika digital. Dan jadi etika digital itu dibangun atas dasar 4 hal ini. Dan pertama adalah kesadaran. Dan ini sebagai upaya untuk mengcounter atau upaya untuk memoderasi
karakter dunia digital yang tunggang langgang gitu kan, yang serba cepat, kemudian menciptakan ketiadaan jeda reflektif. Kita share ke sana kemari itu kadang-kadang tanpa pertimbangan etis, tanpa pertimbangan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap aktivitas digital kita itu idealnya berbasis pada sebuah kesadaran bahwa ini memang layak untuk dilakukan. Kita punya tujuan yang jelas. Kita tahu bahwa ini penting dan bermanfaat untuk di-share. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Siapapun yang melakukan aktivitas digital akan dituntut tanggung jawabnya dalam aktivitas digital. Entah sadar atau tidak sadar, begitu diposting, dia akan jadi viral, dia akan jadi abadan abada, dia akan auto share misalnya, dan agak sulit untuk dikendalikan kembali, untuk di take down misalnya. Nah, kita akan itu menjadi fakta hukum, data hukum yang bisa menjadi alat bukti pencemaran nama baik atau penghinaan atau disinformasi misalnya dalam dunia pendidikan, dalam dunia hukum. Nah, agar kesadaran dan tanggung jawab itu punya makna, kita dituntut untuk punya komitmen yang kuat terhadap integritas akhlakul karimah. Tidak boleh bohong, tidak boleh melakukan plagiasi, tidak boleh melakukan pencemaran nama baik, tidak boleh melanggar hak cipta misalnya. Nah, tapi harus selalu jujur, berkata apa adanya, objektif. Nah, itu berlaku dalam dunia digital. Yang keempat adalah kebajikan. Punya komitmen terhadap nilai-nilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan. Nah, 4 pilar inilah yang kemudian dirumuskan, di breakdown, diperinci, ditafsir dalam etika dan etiket digital. Nah, ada perbedaan antara etika dan etiket. Etiket itu satu sistem nilai, satu set of belief gitu, satu sistem kepercayaan, norma atau norma moral yang menjadi pegangan sebuah kelompok atau masyarakat kan, dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi kalau etika atau akhlak itu berlaku meskipun dia sendirian. Jadi misalnya saya di rumah atau sedang di kampus misalnya, nggak ada orang lain. Nah, saya akan diikat oleh etika tersebut, tidak boleh merusak, tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif misalnya, meskipun tidak ada orang lain dan nggak diketahui oleh orang lain. Kemudian kalau etiket itu lebih ke adab, etiket itu muncul karena kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Jadi hubungan antara individu itu dilandasi atau diatur oleh yang disebut dengan tata cara interaksi atau etika digital. Nah, ini beberapa contoh bagaimana menerapkan etika dan etikat berinternet. Misalnya kalau saya misalnya membalas misalnya sapaan dari Pak Derajat misalnya, maka saya tidak menggunakan huruf kapital semuanya, sebab kalau saya menggunakan huruf kapital semuanya itu seperti menantang beliau. Wah, ini nantang, ini seperti menantang, nggak sopan itu kan. Kemudian misalnya kalau kita mengutip internet, nah, maka kita kutip yang seperlunya sesuai dengan kebutuhan, sebab kalau misalnya di internet itu ada banyak sumber dan sumbernya banyak sekali. Nah, maka kita bisa kutip yang seperlunya. Kemudian kalau misalnya kita melakukan komunikasi melalui email misalnya, maka email itu harus kita perlakukan sebagai pesan pribadi. Kalau pribadi berarti nggak boleh dipublish, nggak boleh di-share, harus atas persetujuan yang bersangkutan. Kemudian kalau misalnya kita juga hati-hati dalam mengirimkan file yang berukuran besar, harus atas persetujuan yang bersangkutan kalau memberikan misalnya ada attachment yang besar. Kemudian kalau kita menulis email, maka kita menulis dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang beradab, tidak menggunakan huruf besar semuanya. Kemudian menuliskan subjek email gitu. Ini tugas apa, ini riset apa. Jadi penerima email itu menjadi paham, oh ini sedang dikirim bahan ini. Kemudian juga menghargai hak orang lain, menghargai privasi orang lain, tidak menggunakan kata-kata jorok dan vulgar yang lainnya. Oke, jadi etika berinternet itu pendek kata merupakan tata krama atau akhlak atau adab dalam menggunakan internet. Kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata, meskipun itu di jaringan yang lain. Bukan sekedar berhadapan dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun berhadapan dengan karakter manusia yang sesungguhnya. Nah, di samping yang positif tadi, kita juga harus menghindari
jenis-jenis konten negatif. Nah, jenis-jenis konten negatif itu adalah beberapa hal. Pertama, konten negatif yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Nah, ini kalau kita melakukan 6 hal ini, kita bisa diancam dengan Undang-Undang ITE. Ancamannya sampai 6 tahun atau bahkan misalnya denda sampai 1 miliar. Pertama, kalau misalnya kita melanggar kesusilaan, kemudian melakukan perjudian online, penghinaan, banyak sekali judi online. Nah, itu harus kita hindari karena itu melanggar Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga, penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang keempat, melakukan pemerasan atau pengancaman. Yang kelima, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian. Dan kemudian menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Nah, ini adalah konten negatif yang punya dampak hukum. Kan? Jadi harus hati-hati betul ini. Ini bukan hanya menjadi jejak digital, tapi kita bisa dijerat oleh hukum. Nah, konten negatif lainnya adalah misalnya cyberbullying. Nah, beberapa contoh dari cyberbullying misalnya ada doxing. Kita membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Kita foto misalnya kartu keluarga atau kartu pegawai atau kartu mahasiswa seseorang, kemudian kita unggah di dunia maya, kemudian dibaca, hingga semua orang bisa tahu, oh ini alamatnya di sini, rumahnya di sini. Nah, atau cyberstalking, itu mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya. Misalnya kita pernah punya teman dekat misalnya. Nah, terus kemudian kita putus, tapi kita belum bisa move on sepenuhnya. Kemudian kita ingin cari tahu ini sedang ngapain, dengan bersama siapa. Nah, kita mata-matai dia di dunia maya. Ini adalah beberapa contoh cyberbullying yang negatif. Kemudian ada juga kalau misalnya kita mengunggah foto atau video yang vulgar, video yang tidak misalnya tidak senonoh, kemudian entah itu untuk melakukan pembunuhan karakter atau balas dendam atau untuk memeras korban. Nah, itu contoh-contoh dari cyberbullying. Nah, konten negatif yang lainnya adalah ujaran kebencian atau hate speech. Jadi ini berupa kata-kata atau video atau gambar atau audio yang dipilih untuk mengungkapkan atau mengekspresikan ajakan untuk mendiskreditkan atau menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau kelompok tersebut. Misalnya, karena kita benci terhadap orang tersebut atau kita ingin melakukan serangan politik misalnya, kemudian kita unggah sesuatu yang ekspresi yang itu berlebihan, yang mengarah ke ujaran kebencian. Nah, bagaimana cara kita menangkal hoax itu secara etis, kan? Ada beberapa langkah. Pertama adalah kita harus melakukan analisis konten. Jadi ini kuncinya adalah critical thinking, ya, tidak menerima apa adanya informasi yang diterima, meskipun misalnya itu dari orang yang punya kompetensi di sana. Tapi kita harus skeptis dulu sebelum kita melakukan analisis bahwa ini benar atau tidak, ini hoax atau tidak. Kemudian melakukan verifikasi konten, ini resmi atau tidak, ini formal atau tidak, ini ada sumbernya atau tidak, ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau misalnya semuanya negatif, maka kita tidak perlu mendistribusikan konten tersebut. Nah, yang keempat adalah, kita perlu mengimbangi konten negatif tersebut dengan memproduksi konten yang lebih bermanfaat, yang lebih positif. Nah, ini adalah 4 langkah etis atau yang dikenal dengan prinsip gerbang dalam menyaring informasi di dunia digital. Nah, sebagai kesimpulan, jadi internet itu merupakan anugerah, tapi bisa menjadi bencana kalau teknologi internet itu hanya bisa mengendalikan kita sebagai manusia yang tanpa jiwa-jiwa yang beretika. Etika hadir sebagai satu hal yang bijak, yang mengingatkan kembali hakikat teknologi sebagai anugerah bagi manusia. Etika digital itu ditawarkan sebagai pedoman, sebagai landasan dalam menggunakan berbagai platform digital secara sadar, tanggung jawab, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan antar manusia, antar insan dalam menghadirkan diri, kemudian berinteraksi, berpartisipasi, bertransaksi, dan berkolaborasi dengan menggunakan media digital. Mari kita rayakan berbagai inovasi teknologi, hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk inovasi, semua bentuk kemajuan, tetapi semuanya harus demi kemaslahatan manusia, harus untuk mengangkat derajat manusia, dikembalikan kembali kepada kemaslahatan manusia. Etika ada karena kita adalah manusia. Nah, kalau teman-teman atau sahabat-sahabat ingin mendalami
etis bermedia digital, maka teman-teman bisa mengunduh modulnya di literasidigital.id secara gratis. Nah, oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari sisi keamanan digitalnya ataupun digital safety yang akan disampaikan oleh Pak Aidil Wicaksono, yang dimana beliau merupakan Managing Director KAISEN Group. Kita join screen terlebih dahulu. Halo, selamat siang menjelang sore Pak Aidil. Selamat siang menjelang sore, Kak Rizika. Apakah sudah siap? Di sini pastinya juga teman-teman sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan sharing dari keamanan digitalnya nih. Insya Allah siap, insya Allah siap. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi untuk waktu dan layar, saya persilahkan kepada Pak Aidil. Baik, terima kasih banyak Kak Rizika. Izin untuk dimulai, rekan-rekan sekalian dari UNUSA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang banget hari ini bisa bersilaturahmi virtual tentu saja kepada rekan-rekan yang saya juga berterima kasih sekali sudah hadir di sini. Senang banget kita mendapatkan banyak sekali pengingat, banyak sekali arahan, banyak sekali hal-hal yang bisa kita gunakan tentu saja tidak hanya untuk memperbaiki diri sendiri, tapi juga menjadi contoh dan juga inspirasi bagi lingkungan. Sebelum saya mulai, saya izin untuk bisa menyapa beberapa sosok-sosok luar biasa yang hadir di sini. Pak Derajat, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya juga untuk bisa menyimak dan juga ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Tentu saja juga untuk Pak Teguh Herlambang, terima kasih banyak lagi-lagi Pak sudah hadir pada sesi kali ini. Dan Pak Mustafid juga terima kasih banyak Pak lagi-lagi sudah membersamai perjalanan literasi digital secara nasional dari tahun 2021 sama Pak Mustafid. Baik, tanpa berpanjang lebar, rasanya saya akan coba untuk menjadi pelengkap gitu ya. Kalau tadi tuh kalau kata mahasiswa-mahasiswa daging semua tuh, kolesterol deh tuh. Nah, biar nggak kecapean, biar kolesterolnya nggak naik, rasanya butuh buah-buahan sedikit ya. Jadi saya kayaknya akan membagikan sedikit dessert aja untuk rekan-rekan sekalian. Dessertnya dalam bentuk apa? Dessertnya juga dalam bentuk pengingat bagaimana proses kita semua atau bahkan kita punya peran untuk bisa merayakan digitalisasi ini dengan memahami bagaimana ya tadi konteks aman dan juga nyaman di ruang digital. Tentunya bagaimana berbagai macam informasi yang datang setiap hari perlu kesadaran penuh dari kita untuk bisa diseleksi, untuk bisa dipilah dan dipilih lagi sebelum akhirnya dibagi-bagi gitu ya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi salam kenal teman-teman semua, nama saya Aidil Wicaksono. Boleh dipanggil Mas Aidil boleh, dipanggil Kak Aidil boleh, dipanggil Bang Aidil boleh, biasa juga dipanggil Pak Aidil soalnya. Karena saya juga salah seorang dosen komunikasi dan juga bisnis digital di Universitas Gunadarma. Lainnya saya aktif sebagai founder dan juga managing director dari KAISEN Group, sebuah human growth consulting di mana kami membantu untuk meningkatkan lebih banyak kompetensi dari sumber daya manusia di setiap organisasi. Lainnya saya sebagai fasilitator, trainer, mentor, pun juga advisor dari beberapa perusahaan nasional, pun juga multinasional. Info lengkap tentang saya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di media sosial, atau nanti bisa di googling aja, gitu ya. Itu aja perkenalan singkat dari saya, dan saya akan langsung ngajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan, mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu. Saya akan kasih lihat sebuah momen yang buat saya pribadi ini cukup menyakitkan. Sebelum saya play videonya, saya izin untuk menceritakan dulu ya. Di sini saya hanya punya satu video aja, karena kalau mau dicari video lengkapnya nanti rumit. Nanti teman-teman semua juga boleh kok untuk mencari sendiri. Mungkin keywordnya adalah PHK toilet gitu ya. Saya sedikit menceritakan hal yang terjadi di sini. Di gambar yang sebelah kiri, sebelum saya play video yang sebelah kanan, ternyata ada sosok-sosok mas yang baju hitam itu ya, yang baju hitam biru, yang direkam. Kenapa direkam? Jadi sosok yang baju putih ada di situ, saat keluar dari toilet, beliau menyampaikan secara mendadak, beliau coba untuk langsung menunjuk ke sosok yang berpakaian warna hitam bahwa, wah, kamu tadi ngapain pegang-pegang itu saya, dalam tanda kutip, di toilet. Kamu ternyata punya penyakit ya, kamu sakit A, kamu sakit B, kamu sakit C, dan seterusnya. Siapa yang rekam ini? Siapa yang rekam ini adalah sosok perempuan ternyata, dan ini adalah pasangan dari si laki-laki yang kemeja warna putih. Setelah ditelusuri, ada banyak sekali emosi dari netizen saat video ini tersebar.
video ini tentu saja menyalahkan sosok yang pria yang berwarna hitam atau menggunakan pakaian berwarna hitam ini tadi. Kok dia gitu ya? Kok dia ternyata punya penyakit ya, punya kelainan dan seterusnya. Berita-berita ini atau video awal ini ternyata sampai booming kemana-mana dan juga berakibat kepada sosok pria yang berpakaian warna hitam ini harus di PHK dari kantornya. Setelah beliau di PHK, barulah beliau coba untuk memberikan klarifikasi apa sebenarnya yang terjadi di dalam toilet itu. Apakah benar hal-hal yang diutarakan, hal-hal yang memang terjadi keanehan di dalam toilet itu yang disampaikan oleh sang kreator ini ya. Ternyata nggak benar sama sekali. Ternyata nggak benar sama sekali. Ternyata dia juga bingung kenapa ada video atau bahkan ada sosok yang sudah siap untuk merekam pria yang berwarna atau bahkan yang memiliki kaos warna hitam ini gitu ya, kok udah siap ngerekam ya. Saya bisa bilang ini merupakan salah satu hoax yang tidak di dunia digital. Akhirnya ke dunia digital, tapi diawali dari dunia nyata. Ini yang tadi saya sampaikan saat memang perkenalan di awal bahwa ternyata keamanan digital pun juga kenyamanan digital itu perlu ada peran dari kita semua untuk melihat nggak hanya dari satu sisi. Kenapa seperti itu? Saya izin untuk play video. Ada yang udah nonton video ini? Video yang mencengangkan banget sih menurut gua. Kalau misalnya kalian sempat rame video yang sebelumnya yang nunjukin kalau orang ini yang di framing. Dengan melihat video yang barusan, kita baru tahu ternyata wah, ini adalah praktek framing zaman sekarang pakai sosial media. Tren apa-apa, gue viralin lo, apa-apa, gue viralin lo. Dan kalau misalnya lihat hasilnya, kita melihat bahwa ini adalah praktek yang jahat banget. Dan sebagai netizen, kita tuh gampang banget untuk percaya hal yang kita lihat. Padahal belum tentu itu benar. Kalau di video ini, gue ngomongin tentang framing untuk politik. Ini kita lihat, ini framing untuk masyarakat biasa. Gue cuma pengen ingetin aja bahwa kita harus lebih skeptis dan kritis lagi ketika melihat fenomena-fenomena yang kita anggap ini gampang viral. Karena tanpa kita sadari, efek itu luar biasa parah ya. Contohnya orang ini di PHK. Kasian banget kan? Tapi at least kita nonton video ini bisa menjadi agen perubahan. Jangan menggunakan sosial media untuk menyerang dan membunuh orang lain. Semoga masyarakat Indonesia bisa menilai dengan bijak. Kalau misalnya kalian ada di posisi itu, kira-kira kalian bakal ngapain? Terus pertanyaannya, apakah kita harus menjauh dari ruang digital? Apakah ternyata kita harus pergi dan tidak menggunakan gadget ini lagi? Kayaknya nggak bisa. Kita sudah sangat-sangat lekat dengan berbagai macam aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, pun juga berbagi. Bagaimana teman-teman sekalian tahu bahwa ada banyak dampak positif yang bisa dibuat. Betul, saya sepakat dengan hal itu. Tapi rekan-rekan sekalian, teman-teman semua yang hadir hari ini juga harus menyadari bahwa bagaimana caranya kita menangkis hal-hal negatif itu tadi. Bagaimana caranya kita juga bisa punya peran untuk menciptakan budaya yang baru. Karena budaya itu nggak akan pernah ada kalau nggak ada yang berani untuk mulai secara nyata. Budaya itu bukan ditunggu. Budaya itu dimulai. Dimulai dari mana? Saya izin untuk masuk ke slide berikutnya ya, teman-teman ya. Mulai dari membatasi informasi-informasi yang teman-teman semua yakini kayaknya ini nggak bener deh. Algoritmanya tapi ngasih lihat itu ke kita, mulai dari media sosial, entah itu Instagram, entah itu TikTok, dan lainnya. Karena tugas dari media sosial adalah memberikan hal-hal yang teman-teman semua senangi. Contoh, di explore media sosialnya saya, yang muncul adalah Tamiya, yang muncul adalah game, yang muncul adalah rumah, mobil, dan lain sebagainya. Karena hal-hal itu yang sedang saya senangi, saya geluti, gitu kurang lebih. Interest-nya ditarik ke sisi algoritma. Nah, yang cukup berbahaya adalah saat kita merasa kayaknya kalau orang lain itu berbeda, kayaknya kalau ternyata ada sosok-sosok yang atau ada berita yang nggak sesuai atau kita nggak suka sama beritanya, itu beritanya salah. Kita harus mau terbuka sampai akhirnya bisa memfilter nih bubble-bubble mana yang
cocok atau tidak cocok dalam tanda kutip. Kecocokan ini didasarkan dari fakta dan juga data. Nggak hanya dari emosi sesaat, kayaknya si itu mencalonkan diri dan saya nggak suka sama dia, kayaknya nggak usah deh, misalnya. Tanpa kita lihat kredibelnya, misalnya tanpa kita lihat historicalnya dan seterusnya. Hanya karena dari egonya kita, enggak habis dia temenannya sama si itu, nggak bisa. Tantangan terbesar dalam sisi budaya adalah kesiapan dari manusianya itu sendiri. Kesiapan dalam hal apa? Kesiapan dalam menerima apapun yang berubah, apapun yang berbeda, apapun hal baru yang memang muncul di sekitarnya teman-teman sekalian. Karena pembatasannya bukan dari aplikasinya. Kalau teman-teman semua merasa, oh ya kita nggak usah pakai handphonenya aja, kayaknya itu hanya mengatasi gejala, bukan mengatasi atau menjawab akar masalah. Akar masalah yang sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai user atau pemeran dalam konteks di ruang digital ini harus tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dibagi, mana yang nggak usah dibagi. Kan kalau lebih kayak gitu ya. Jadi dalam filter bubble ini ada banyak hal-hal yang bermunculan. Saya bisa bilang tsunami informasi. Teman-teman semua tuh terdistraksinya cepat sekali. Dari konten-konten digital yang memang kita dapat sekarang, teman-teman senang untuk lihat konten yang 1 menitan, 15 detik, 30 detik, atau bahkan 2 menit misalnya. Nah, cuma yang jadi berbahaya adalah tadi, saat kita terus-terusan disodori oleh konten-konten yang mendukung kesukaannya kita aja. Terus ada, misal contoh nih, amit-amit ya, misal ternyata ada satu ustadz yang berbicara berbeda dengan ustadz lainnya. Kalau hanya menggunakan 2 informasi itu aja, rasanya nggak relevan. Yang dimana tantangan teman-teman semua adalah mencari tahu kebenarannya. Pembandingan ini akhirnya bisa untuk menjaga teman-teman sekalian tidak masuk dalam echo chamber. Echo chamber itu apa sih? Gagasan yang cenderung kekeh. Kayak mereka tuh nggak mau diganggu. Nggak. Kalau saya maunya kayak gini, ya harus kayak gini. Oh, nggak bisa kayak gitu, Ferguson. Tidak bisa seperti itu. Teman-teman semua harus sadar bahwa yang perlu berubah itu bukan orang lain. Yang perlu berubah adalah dirinya sendiri untuk ngasih inspirasi orang lain. Oh, ternyata si A melakukan ini, dampaknya ini ya. Bukan teman-teman semua tuh berharap, iyalah kita tuh kayak gini karena teman-teman yang lain juga kayak gini. Kalau kita nggak mulai, lagi-lagi ya, berproses ke budaya yang baru, dengan salah satu caranya adalah dengan menerima dan terbuka ke lebih banyak perbedaan untuk kita seleksi yang fakta dan datanya nyata, rasanya nggak akan mulai-mulai tuh dunia atau bahkan budaya Indonesia yang sangat-sangat kompleks dengan digital gitu ya. Jadi mohon biasakan dirinya dulu dengan hal-hal yang berbeda, jangan hanya waktunya yang teman-teman semua suka aja. Karena nggak bisa dunia ikutin apa maunya teman-teman sekalian gitu ya. Nah, oleh karena itu kita butuh punya kecerdasan emosi. Bagaimana punya kesadaran bahwa kita lebih dari kurang. Nggak cuma lebihnya aja. Enggak, kalau saya lebih dewasa, saya tahu semuanya. Enggak bisa. Enggak, karena saya udah di posisi atau belajar sampai kelas 2 sampai 3, ya apapun yang saya omongin udah pasti benar. Nggak bisa ada yang mainnya gitu lagi. Tahu kelebihan dan juga kekurangan diri, akhirnya ada membentuk kondisi-kondisi di mana kita bisa punya yang lebih baik lagi. Bagaimana teman-teman sekalian ya juga mampu mengelola diri dari respon dan juga tindak-tindakan yang akan dilakukan. Hingga akhirnya kita termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik dalam pekerjaan dan lainnya, punya empati tadi, punya mindfulness, kesadaran tinggi, dan mampu untuk bersosialisasi lebih baik lagi. Karena teman-teman semua bukan makhluk yang bisa kita ciptakan diri. Tadi juga sudah sampaikan bahwa jejak digital ini adalah warisan. Jejak digital ini adalah teman-teman semua tuh mau dianggap seperti apa? Kalau setiap hari ada berkeluh-keluh di Instastory-nya, kalau setiap hari ternyata hanya menyampaikan, aduh capek banget kerja, aduh capek banget kuliah, aduh banyak banget tugas kuliahnya, aduh A, aduh B, aduh C, kayaknya teman-teman yang lihat Instagram atau bahkan WhatsApp statusnya juga akan bilang, oh itu idol yang suka ngeluh ya, oh itu idol yang memang nggak apa-apain ya, oh itu idol yang memang ya cuma kritik doang ya, nggak ada aja, nggak bisa sesuatu, nggak ngambil tindakan lain dan seterusnya. Jejak digital adalah apa teman-teman seperti itu. Jadi mohon bisa berpikir ulang. Kira-kira kita mau nanti di belakang ruang hingga tadi konteksnya
agar bisa aman dan juga nyaman di ruang digital. Karena kita adalah apa yang kita bagi, karena kita adalah apa yang kita baca, karena kita adalah apa yang kita lihat, gitu ya. Jadi mohon untuk bisa mewaspadai. Kalau memang nggak waspada, nanti dampaknya seperti apa? Tentu saja ada banyak kejutan-kejutan di ruang digital. Seperti yang tadi saya bilang, ada hal-hal positif, ada hal negatif. Tidak sedikit yang memang melihat peluang-peluang kejahatan dan juga penipuan di ruang digital. Ada banyak sekali. Dan saya yakin rekan-rekan Sivitas Akademik dari UNUSA di sini bisa mengantisipasi dirinya sendiri. Tapi, kan tadi saya bilang di depannya, bagaimana keamanan dan juga kenyamanan ini tidak hanya dirasakan oleh diri kita sendiri. Karena teman-teman semua punya peran untuk menciptakan budaya yang baru. Gimana caranya? Entah itu dari kegiatan KKN misalnya, entah itu dari kegiatan perkuliahan misalnya, entah itu dari kegiatan organisasi misalnya, saling mengingatkan dan juga memberikan fakta dan data yang mendukung bahwa, kayaknya kamu nggak usah bagiin itu deh, kayaknya itu hati-hati deh dan sebagainya. Itu juga udah mulai loh. Itu budaya barunya dimulai loh. Bukan dengan, nggak, biarin aja, nanti juga dia kena sendiri dampaknya. Ngapain? Orang nggak ada ngaruhnya sama hidup saya. Proses transisi budaya ini memang jangka panjang. Nggak ada yang tiba-tiba seperti membolak-balikan telapak tangan. Tapi ini butuh pemahaman, butuh keinginan, dan juga kemauan dari teman-teman sekalian untuk tadi kita bagikan secara lebih luas lagi. Salah satu hal sederhana untuk bisa tetap nyaman dan juga aman di ruang digital adalah membatasi data-data pribadi yang mungkin berpotensi untuk hadirnya kejahatan dan juga penipuan di ruang digital. Emang iya, Mas? Ya, dicoba aja share KTP-nya. Ya, dicoba aja share nomor rekeningnya. Ya, dicoba aja share alamat rumahnya, data anak-anaknya, data kesehatannya, keuangan, dan lain sebagainya. Antisipasi ini datang dari diri kita sendiri. Banyak di antara teman-teman sekalian yang memang bersikeras bahwa, enggak, ini salah aplikasinya. Oh, enggak, ini salah pemerintah. Ini gara-gara Kominfo semuanya. Ini gara-gara A, gara-gara B, gara-gara C. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, disadari atau tidak? Pintu utamanya adalah kita sendiri sebagai pengguna. Sebagai seorang user yang katanya cerdas digital, kita harus mau dan juga mampu, lagi-lagi ya, nggak hanya sekedar mau nggak mau, tapi juga harus mampu membatasi dan juga membedakan hal-hal yang bisa kita bagikan. Karena itu, satu hal ini sangat-sangat penting agar teman-teman sekalian tetap merasa aman dan juga nyaman, yaitu berpikir secara kritis. Maksudnya apa? Nggak iya-iya aja terhadap sebuah informasi. Tidak menerima informasi hanya dari satu sumber, seperti yang tadi saya bilang. Enggak, tapi kan saya percaya sama dia. Coba deh nonton film yang lain. Coba deh baca buku yang lain. Coba deh dengar podcast yang lain. Coba deh ngobrol sama yang lain. Karena saat teman-teman semua nanti sadari, teman-teman kan akan ketemu sama banyak banget orang ya. Kalau dalam tanda kutip, mainnya kurang jauh, di mana hanya mendapatkan atau bersumber kepada satu informasi aja tanpa mau menerima informasi yang lain, kayaknya akan ketinggalan deh. Kayaknya akan jadi cukup berbahaya deh. Kak, contohnya kayak gimana, Kak, kalau emang kita mau konfirmasi atau bahkan mencari informasi pembanding? Di kehidupan sehari-hari itu banyak banget. Misal, selama 10 atau bahkan 15 menit saya sudah ngobrol sama teman-teman sekalian pada sesi kali ini, saya akan dengan lantang untuk bilang, jangan percaya apapun yang saya sampaikan. Karena seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Teguh, teman-teman tuh punya hak loh sebenarnya. Punya hak untuk bisa mengetahui kebenaran dari informasi-informasi yang nyata berdasarkan fakta. Yang bisa teman-teman semua juga telusuri di ruang digital. Jadi nggak asal iya-iya aja, tapi kita coba untuk bandingkan. Dan akhirnya kita bisa menemukan saat observasi, saat kita coba untuk review ulang. Bener nggak ya? Bagus nggak ya? Baik nggak ya? Dan sebagainya. Ini juga logika ya. Yang Kembali bahwa keamanan dan juga kenyamanan ini perlu juga dimulai dari kita.
kompetensi-kompetensi ini ternyata diawali dari keseragaman kita dalam mengamankan perangkat digital. Bagaimana rekan-rekan sekalian mau mengamankan identitas-identitas digitalnya. Bagaimana juga mau mewaspadai penipuan-penipuan digital. Bagaimana juga tadi tahu arti dari rekam jejak digital. Dan ini sebenarnya buat semuanya. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa kayaknya ini adalah tanggung jawab anak-anak muda aja. Ternyata enggak. Ini butuh kolaborasi antar generasi. Ini butuh suara-suara kita juga yang memang lebih dewasa untuk bisa mendampingi dan juga memberikan arahan-arahan tertentu. Jadi nggak hanya sekedar ya udah nanti belajar sendiri, tapi kita perlu memberikan contoh, kita perlu menjadi sosok yang akhirnya bisa diikuti, gitu ya. Nah, terutama dengan anak-anak atau bahkan dengan adik-adik kita. Karena generasi alfa ini yang nantinya juga akan memenuhi isi kampusnya. Dimulai dari mana? Kalau dari saya pribadi sih harus dari hal-hal menyenangkan ya. Dan di sini saya punya satu video, di mana video ini tentang satu website atau satu aplikasi, namanya adalah Interland. Aplikasi dari Google yang dirilis untuk bisa memahami bagaimana cara kita menangkal banyak penipuan dan juga kejahatan di ruang digital, tapi dalam bentuk game. Saya play aja videonya. Buat yang mau coba boleh banget, silahkan, gratis juga soalnya, dan ini bahkan tadi bisa digunakan di rumah. Bisa digunakan untuk bisa mengajak adik-adiknya mengetahui, ini loh yang nggak boleh. Salah satunya ini, bagaimana jangan mudah untuk tergiur dengan sesuatu yang dirasa itu terlalu baik untuk terjadi atau too good to be true. Selamat kamu mendapatkan A, selamat kamu mendapatkan B. Silahkan di-cross-check ulang dan pastikan mendapatkan informasi tersebut dari sumber-sumber yang terpercaya. Dan sekali lagi, cegah semuanya, cegah hal-hal yang tidak kita inginkan dan membuat kita tidak merasa nyaman, berpotensi untuk ke sana, karena kendalinya ada di kita. Siapa dia yang aplikasi aja. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Bukan berarti dia nggak boleh pakai aplikasinya. Namun pastikan aplikasinya teman-teman semua oke, accept, yes, adalah aplikasi-aplikasi yang memang teman-teman semua percaya. Dan kebutuhannya ada di sana. Misal, saya download satu aplikasi, ternyata satu aplikasi itu membutuhkan akses ke kamera saya, atau bahkan membutuhkan akses ke kontaknya saya. Apakah ternyata dari fitur itu saya membutuhkan, ternyata saya butuh itu, ternyata dalam mau posting Instagram Story, saya harus mengiyakan Instagram untuk menggunakan aplikasi kamera di handphone saya. Atau untuk bisa mengakses siapa saja yang akan jadi teman saya di WhatsApp, mau nggak mau saya harus memberikan akses kontaknya saya. Misal seperti itu. Dipahami dulu aplikasinya, kenali dulu, sampai akhirnya teman-teman semua nggak ragu lagi. Ya. Dan harus juga menunjukkan aksinya. Aksi dalam hal apa? Aksi dalam kesetaraan ini. Aksi dalam budaya ini. Karena tadi budaya nggak ditunggu, budaya itu dimulai. Dimulai dari mana? Ruang lingkup terdekatnya, ya, ruang lingkup terdekatnya. Kegiatan-kegiatan inklusif yang memang sekali lagi terbuka untuk semua, terbuka untuk segala perbedaan. Berbicara dari rekan-rekan yang non-disabilitas atau bahkan disabilitas, yang lansia, atau bahkan teman-teman kita yang ada di daerah, yang ada 3T. Jangan sampai ternyata enggak, kita mah di sini ya buat Surabaya aja. Sayangnya ternyata Indonesia enggak hanya di satu kota besar saja, tapi ke semuanya. Dan ini membutuhkan gerakan dari teman-teman sekalian. Contohnya misalnya kalau dari saya pribadi, biasanya kita bikin podcast kecil-kecilan dalam ke teman-teman disabilitas gitu ya, untuk bisa mendorong teman-teman disabilitas yang memang punya usaha atau bahkan minat tertentu. Apakah ternyata dari sini kami akan membagikan alamat rumahnya? Enggak, yang kami bagikan adalah mungkin akun media sosialnya agar bisa dihubungi, dibeli, dan seterusnya. Ini adalah kegiatan bersama dengan banyak sekali mahasiswa dan juga mahasiswi yang bermaksud untuk apa? Mahasiswa dan mahasiswi ini bermaksud untuk bertemu dengan banyak lansia,
ya. Sosok-sosok yang lanjut usia dalam rangka apa? Penggunaan media digital gitu. Kan kadang kita cuma cukup senang melihat itu dari medsos ya. Oh iya, ternyata nih senang banget nih ada anak-anak muda yang bersihin sampah di kali, bersihin sampah di got, bersihin sampah di pantai. Budayanya mau kemana? Itu tergantung dari teman-teman semua tuh mau mulai dari mana. Apa yang dimulai? Kalau hanya sekedar rebahan dan duduk tenang, jangan komplain bahwa, wah iya ini salah A, ini salah B. Apa yang udah dimulai dari dirinya sendiri? Apa yang sudah dilakukan? Jangan membebankan hidupnya, membebankan apa yang terjadi di sekitarnya dengan orang lain. Kita nyalain orang lain terhadap apa yang terjadi di hidupnya kita. Itu nggak bisa. Hidupnya adalah tanggung jawab dari dirinya sendiri. Aksi apa yang diperbuat. Dan ini yang coba untuk saya buat, misalnya, bagaimana cara kita mengantisipasi hal-hal terkait hoax, atau bahkan saya juga ingin belajar agama yang memang dibagikan. Oh, ternyata bisa. Gitu. Jadi, tidak dijauhi platformnya, tidak dijauhi gadgetnya, tapi digunakan secara optimal agar kita bisa tetap aman dan juga nyaman. Dimulainya dari mana? Proses ini yang memang harus teman-teman semua lalui. Silahkan cari ruang apresiasi yang dibangun di kampusnya. Setelah itu coba untuk berani eksplorasi lebih banyak kegiatan-kegiatan yang baru. Kenal potensinya, dan nantinya akan lebih percaya diri lagi. Karena sesungguhnya yang memang dicari adalah sosok-sosok teman-teman semua yang menjadi masyarakat-masyarakat ideal. Sosok-sosok ideal yang tidak cenderung ke kanan atau bahkan ke kiri, namun bisa menciptakan perubahan dari diri sendiri. Jadi yuk, sama-sama kita seleksi informasinya agar tidak lagi terjebak dari satu sisi. Saya Aidul Jacksono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Rizkika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Aidil atas sharingnya yang dimana betul sekali mungkin di era digital saat ini satu soft skill yang penting untuk teman-teman kuasai yaitu terkait critical thinking ataupun berpikir kritis. Karena tadi mungkin contoh simple ya yang diawali oleh Pak Aidil di sesi awal tadi, banyak sekali netizen Indonesia ini mudah untuk terprovokasi dengan informasi yang mungkin belum dicek terlebih dahulu kebenaran seperti apa yang ternyata itu berdampak buruk juga ya dan dapat merugikan orang lain juga jika hal tersebut ternyata tidak dicari tahu kebenarannya seperti apapun. Dari sisi keamanan digital, teman-teman di sini juga diingatkan kembali dalam membagikan informasi apapun di ruang digital pun juga tetap harus diseleksi kembali. Apakah memang informasi yang kita bagikan itu bermanfaat atau tidak? Pun juga kita harus penting untuk melindungi data-data pribadi kita karena data pribadi ini sifatnya rahasia dan jangan sampai ada orang lain yang mengetahuinya karena kalau memang sudah tersebar itu bisa merugikan diri kita sendiri ya Pak Aidil ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas sharingnya. Nanti kita akan bertemu kembali di sesi tanya jawab. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah ketiga narasumber kita yang sudah membahas terkait 3 pilar literasi digital yang juga berkaitan dengan tema kita hari ini. Nah, harapannya teman-teman juga bisa mengambil sisi positifnya pun juga banyak sekali pesan-pesan ataupun ilmu-ilmu baru yang memang bisa teman-teman ambil dan juga bisa juga dibagikan kepada kerabat terdekatnya pun juga lingkungan terdekatnya. Karena hari ini harapannya pun juga literasi digital ini tidak berhenti di teman-teman saja hari ini. Bisa dibagikan kembali karena penting sekali untuk kita bisa memaksimalkan ruang digital ini sebagai ruang yang positif. Pedomannya tadi dari sisi budaya digitalnya, dari sisi etika digitalnya, pun dari sisi keamanan digitalnya yang memang bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi juga di awal saya sudah menyampaikan, ruang digital ini bukan menjadi opsi bagi kita lagi, bukan menjadi pilihan lagi, tapi sudah menjadi bagian dari lini kehidupan kita sehari-hari. Nah, harapannya dari sisi webinar literasi digital ini, teman-teman juga bisa mengambil sisi positifnya. Ada banyak sekali ternyata yang memang harus kita perhatikan di ruang digital. Ada hal-hal yang memang harus kita pelajari kembali di ruang digital pun ada banyak sekali peluang-peluang yang memang bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, harapannya kalau dari sisi teman-teman di sini membagikan informasi ataupun mendapatkan informasi, harapannya teman-teman tetap harus memiliki pola pikir kritis. Jangan mudah percaya
terhadap informasi apapun yang teman-teman terima ataupun yang memang teman-teman dapatkan dari manapun itu sumbernya. Kita harus tetap cross-check kembali dan juga melakukan evaluasi agar memastikan bahwa informasi itu benar dan juga bermanfaat untuk kita. Nah, mungkin itu tadi adalah sedikit highlight dari paparan ketiga narasumber kita teman-teman semuanya. Dan juga mohon izin saya akan reminder kembali teman-teman, saya sudah membagikan link absensi di kolom chat. Silahkan di chat kolom chatnya, itu saya sudah membagikan kembali link absennya ataupun link registrasi. Silahkan diisi dan juga diunduh sertifikat kegiatan hari ini. Baik teman-teman semuanya, kita akan bergeser karena waktu kita juga sudah terbatas. Kita akan bergeser ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A, karena di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk ketiga narasumber kita. Izinkan saya mengundang kembali ketiga narasumber kita, Pak Teguh, Pak Mustafid, dan juga Pak Aidil Wicaksono. Oke. Apakah Pak Mustafid sudah standby, Pak Mustafid? Sudah standby, ya siap. Oke, Bapak. Oh, nah, sudah bergabung bersama kita nih ketiga narasumber kita yang juga pastinya akan membantu saya nih untuk bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan untuk dari teman-teman semuanya ya, dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Izinkan saya membacakan pertanyaan yang pertama di sini untuk Bapak Teguh. Pertanyaannya dari Kak Deni. Pertanyaannya adalah, bagaimana menurut Bapak tentang penyebaran hoax di tingkatan teman sendiri? Contohnya adalah dia sudah mengetahui bahwa berita tersebut hoax, namun kemudian dengan dia dibuat story untuk menarik perhatian temannya. Tidak semuanya mengerti maksud kalau hal tersebut hanya bercanda atau yang lain sebagainya. Bagaimana sih Pak caranya untuk menegur yang baik agar tetap terlaksananya digitalisasi berbasis Pancasila tersebut? Mohon arahannya Pak Teguh, silakan dijawab. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Deni. Ya, jadi ini mungkin ya di posisi yang serba sulit ya. Bagaimana ada seseorang yang dengan sudah tahu, tetapi emang niat sengaja untuk disebarluaskan hoax-nya. Nah ini kita sebagai teman bahwasanya kita tetap pendekatan secara kearifan lokal, bagaimana kita sebagai teman mengingatkan secara baik bagaimana bahayanya hoax itu seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa, dan bagaimana nanti kalau hoax ini menyebar dan kemudian bisa berakibat kepada teman yang satu dan dengan teman yang lainnya. Sehingga dari sini kita perlu diskusi dengan teman yang berniat untuk menyebarkan hoax tersebut, sehingga paling tidak bisa menghapus dari story statusnya, sehingga bisa mengklarifikasi bahwasanya berita itu adalah tidak benar seperti itu. Tapi emang ini cukup sulit karena kita juga harus pendekatan, kita juga tidak hanya memberikan nasihat, tetapi kita juga memberikan kebenarannya, bahwasanya berita yang teman tersebut disampaikan itu salah, sehingga kita bisa mengklarifikasi juga by story WA, sehingga kita juga memberikan suatu kayak tandingan seperti itu, sehingga nanti orang lain yang akan bisa menyimpulkan mana yang itu hoax, mana yang benar, seperti itu, Kak Alia. Oke, baik. Betul sekali ya, di mana tidak ada salahnya ya Pak ya, kita saling mengingatkan satu sama lain. Yang penting di sini kita juga bukan hanya berbicara saja, tapi kita juga menghadirkan fakta. Ini loh yang berita yang memang benar gitu, yang kamu share itu ternyata tidak benar. Mohon untuk bisa diingatkan dengan bahasa mungkin yang baik dan juga yang sopan ya Pak ya. Mungkin walaupun sesama teman, tidak ada salahnya kita menggunakan cara mengingatkannya, tapi tetap dengan menyederhanakan juga fakta yang memang terkait hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Teguh atas jawabannya. Dengan saya melanjutkan pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Pak Mustafid. Pertanyaan di sini dari Kak Arif, Pak Mustafid. Pertanyaannya adalah, mohon izin menanyakan pendapat Bapak mengenai hubungan digital ethics dengan kasus viralnya masalah jalan rusak di Jambi, sehingga muncul statement kalau tidak viral maka tidak dikerjakan. Mungkin ini juga sedikit tambahan, kenapa sih Pak
hal-hal yang mungkin viral di media digital ini jauh dari kata sisi etika digitalnya itu rendah atau tidak etis saat memang menanyakan ataupun menyampaikan sesuatu di media digital. Jadi sehingga apa-apa gampang viral, gampang booming gitu ya, tapi dari sisi etika digitalnya itu tidak ada. Mungkin boleh dikasih arahan ya Pak Mustafid, silakan. Oke, terima kasih. Kalau terkait dengan apa yang ada di Jambi, ini harus diletakkan dalam konteks demokrasi yang lebih luas. Jadi dalam konteks demokrasi yang lebih luas, sebenarnya warga negara itu punya hak konstitusional untuk menyuarakan sesuatu. Dalam dunia digital juga tadi disampaikan oleh Pak Teguh punya hak untuk mengekspresikan pendapat, right to expression. Nah, problemnya adalah tinggal apakah itu valid atau tidak. Maka sebenarnya menyampaikan aspirasi tidak harus didekati dengan pendekatan hukum. Ini valid atau tidak. Kalau memang betul valid bahwa katakanlah di Jambi itu pembangunan tidak merata atau jalannya rusak, itu mestinya menjadi satu masukan bagi pemerintah setempat. Dan saya sih tidak sependapat kalau kemudian kritik seperti itu dijawab dengan pendekatan hukum, kemudian dilaporkan dan lain itu membuat kreativitas masyarakat itu kemudian terbungkam. Nah, padahal dalam dunia digital kita kenal right to expression itu. Nah, untuk mengekspresikan sesuatu termasuk pendapat bahwa menyampaikan pada publik bahwa ini belum dibangun dan lain-lain. Nah, tinggal memastikan kontennya itu sesuai dengan realitas atau tidak. Kalau tidak sesuai tentu saja hoax dan itu berarti melanggar etis. Nah, kalau sesuai maka harus disikapi dengan bijaksana dari stakeholder yang terkait terutama dengan pemerintah bahwa ini adalah masukan yang perlu dipertimbangkan untuk perbaikan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Mustafid. Di sini tetap tidak ada salahnya ya teman-teman menyampaikan aspirasinya ataupun kritikannya di media digital. Tapi harapannya juga tetap berdasarkan data ataupun fakta yang ada. Jadi bukan hanya asal berkomentar ataupun berpendapat ya Pak Mustafid ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustafid atas jawabannya. Izinkan saya membacakan pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Pak Aidil Wicaksono. Di sini pertanyaannya dari Kak Febrian. Pertanyaannya adalah, sering sekali saya saat ini dalam mengakses media digital, khususnya media sosial, itu mudah sekali mendapatkan informasi ataupun mendapatkan pesan yang ditujukan untuk penipuan digital. Seperti apa sih langkah preventif sebenarnya untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban dari penipuan digital ini? Karena ramai sekali orang asing yang DM saya untuk berkenalan, padahal itu saya tahu kalau itu scamming. Seperti apa langkah preventif yang baik saya lakukan, Pak Aidil? Silakan dijawab. Yang pertama, jangan isi pulsa sembarangan. Beneran. Beneran. Sadar nggak sih kalau emang lagi ke counter, terus teman-teman semua masukin nomor dan lain sebagainya. Apakah ternyata, berarti Mas Adil seuzon dong? Tidak berniat seperti itu, namun lagi-lagi ada hal yang perlu teman-teman semua sepakati dan juga ketahui. Atau saat sedang ada di satu area tertentu, kak, mau daftar ini nggak? Kak, nanti dapat pulpen, nanti dapat ini, tapi tolong masukin nama, alamat email, nomor WhatsApp, dan lain sebagainya. Kak, tapi itu saya mau. Kalau mau nggak boleh. Kalau mau tuh boleh. Maksud saya adalah teman-teman semua sekali lagi perlu tahu yang teman-teman semua percaya untuk berikan informasi tentang dirinya itu ke siapa. Jangan sampai nanti, ini bank kok minta nama ibu kandung dan sebagainya, karena memang persyaratannya seperti itu. Kalau emang nggak percaya, berarti nanti nggak punya rekening. Atau ternyata daftar di Unesa, nih Unesa kok minta alamat rumah saya. Iya, butuh juga dong Ferguson. Kan buat dilacak teman-teman semua itu jadi mahasiswa kami itu nanti gimana gitu. Jadi mohon untuk bisa diketahui hal-hal yang membuat teman-teman semua percaya. Nah, terus PR-nya adalah kita percayanya dari mana? Lihat historicalnya, lihat hal-hal sebelumnya yang memang sudah dilakukan oleh sosok-sosok atau objek yang akan coba untuk kita percaya. Bener nggak sih jam terbangnya sudah A, sudah B? Bener nggak sih tidak ada, atau bahkan ada review-review positif yang memang terus hadir dan seterusnya gitu loh. Nah, dari situ teman-teman sekalian bisa coba untuk memilah dan juga memilih. Lagi-lagi informasi-informasi yang memang terus datang kan sekarang udah masuk nih, udah masuk WhatsApp-nya, udah masuk SMS-nya.
Yang pertama kalau emang udah masuk, kalau tadi kan sebelumnya untuk bisa mengantisipasi, kalau emang sudah masuk, pertama nggak usah diladenin, karena saya tahu banyak juga teman-teman yang iseng gitu ya, untuk ayo, udah tahu itu penipuan, tapi coba untuk diajak ngobrol aja. Buat saya pribadi nggak usah. Dan ada juga kok laporan-laporan terkait konten-konten negatif atau bahkan hal-hal yang memang berbau pencemaran data diri di ruang digital. Nanti saya coba untuk share linknya di kolom chat, gitu ya. Itu mungkin Kak Rizkika. Oke, baik. Terima kasih Pak Adil atas jawabannya. Jadi teman-teman di sini juga harus tetap waspada ya, jangan asal mudah percaya kembali. Jadi sekali lagi mungkin kuncinya utamanya adalah critical thinking. Bagaimana teman-teman saat memang mendapatkan informasi apapun ataupun saat mengakses media digital harus kembali lagi dipilah dan juga dipilih, dievaluasi kembali informasi apapun yang memang teman-teman terima. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah membantu saya nih menjawab pertanyaan dari teman-teman Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya pada hari ini. Terima kasih Pak Teguh, Pak Mustafid, dan juga Pak Aidil. Nanti kita akan bertemu kembali di sesi dokumentasi. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara, yang dimana tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali insight-insight menarik ataupun ilmu-ilmu baru terkait literasi digital, pun juga terkait tema kita hari ini yang dikupas ataupun dibahas dari 3 pilar, dari budaya digitalnya, digital ethics-nya, pun juga dari sisi keamanan digitalnya. Harapannya di sini teman-teman semuanya yang sudah bergabung pun juga semakin positif dan juga cerdas dalam memaksimalkan ruang digital agar bisa terus berinteraksi pun juga berkolaborasi dalam hal-hal positif. Nah, rasanya kurang kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk kita menuju ke sesi kita yang terakhir, yaitu sesi dokumentasi. Jadi silakan teman-teman, yuk kita abadikan momen kita pada kegiatan hari ini dengan melalui dokumentasi bersama. Jadi silakan teman-teman untuk yang memang belum on cam, untuk bisa on cam terlebih dahulu nih, agar kita bisa dokumentasi bareng-bareng ya. Yuk, saya tunggu untuk teman-teman agar bisa on cam terlebih dahulu. Apakah bisa on cam, teman-teman? Oke, di sini yang dari awal standby itu ada Pak Derajat, pun juga Pak Fajar. Terima kasih banyak Bapak, pun juga seluruh sivitas akademika yang sudah bergabung dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Terima kasih banyak. Dan juga pastinya di sini teman-teman mahasiswa-mahasiswinya ya, yang sudah semangat standby dari awal sampai akhir nih. Keren banget ya. Yuk teman-teman, kita on cam terlebih dahulu agar bisa melakukan dokumentasi. Apakah sudah siap? Saya tunggu ya, teman-teman ya. Yuk on cam yuk. Apakah masih ada yang mau on cam lagi? Oke. Oke, karena tidak ada yang on cam lagi, izinkan saya untuk memulai dokumentasinya, teman-teman. Saya mau ajak teman-teman untuk salam literasi digital. Tangan kanannya membentuk huruf L seperti ini. Ini ada salam literasi digital, teman-teman. Silahkan lihat ke layarnya, berikan senyumannya yang lebar ya. Saya akan hitung di hitungan ketiga, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Pun juga pastinya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita yang sudah sharing nih ilmunya terkait literasi digital kepada seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Terima kasih Pak Teguh, Pak Mustafid, dan juga Pak Aidil atas sharingnya pada hari ini. Mungkin boleh dong teman-teman semuanya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya, seluruh peserta webinar Literasi Digital Indonesia Sektor Pendidikan 2023 dengan tema kita hari ini yaitu bagaimana menangkal hoax dari sisi budaya. Saya mau reminder sekali lagi teman-teman semuanya, jangan lupa untuk bisa mengisi link absensinya karena nanti teman-teman akan diarahkan untuk mendownload sertifikat dan juga akan dianggap hadir saat memang teman-teman sudah bisa mendownload sertifikat tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya Rizkika Ali Anwar dan juga seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekaligus memohon maaf apabila ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Sampai jumpa teman-teman semuanya di kegiatan lainnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Teguh, Pak Mustafid, Pak Derajat, Pak Aidil. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Aidil, Pak Mustafid. Oke, terima kasih.